Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematik Channel. Kali ini kita akan coba lanjutkan bagian kedua dari limit aljabar. Kalau pada kesempatan sebelumnya untuk eh, teori dan beberapa contoh soal, kali ini kita coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan limit aljabar, ya. Nah, untuk yang belum melihat bagian pertamanya dapat menonton terlebih dahulu. Linknya saya sajikan di pojok kanan atas. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan per X kuadrat min 6X plus 2. Nah, ini kita coba cek dulu nilai fungsinya ya. Kita coba cek dulu nilai fungsinya. Nilai fungsinya adalah sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 per 2 kuadrat min, ya, min 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 2. Ini sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 per min 4 min 12 ditambah 2. Ini sama dengan 12 per min 14. Ya. Jadi hasilnya adalah 12 per min 14. Betul ya? 6 kali 2, 12. Oh, maaf, ini bukan min ya. Ini bukan min, ini plus. Ini 2 kuadrat 4 6 min 6 ya. Min 6, jadi hasilnya adalah min 2. Ya. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsi, ya. Nah, yang penting bahwa limit itu tidak boleh hasilnya 0 per 0. Itu pantangan dari nilai limit. Oke, kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua. Oke. Ya. Yang kedua berarti kalau kita masukkan 3 kuadrat itu sembilan ya, ditambah 3 kali 3 lalu dikurang 10 per 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3. Jadi ini 9 tambah 9 18 ya. 18, 9 ditambah 9, sorry, 9 ditambah 9 dikurang 10 per 9 dikurang 6 kurang 3. Jadi hasilnya 18 dikurang 10 berarti 8
per 9 dikurang 9. 9 dikurang 9 berarti 0. Jadi sama dengan 8 dibagi kecil sekali, hasilnya besar sekali. Ya. Jadi jawabannya E. Oke. Berikutnya nomor 3. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, limit X mendekati 3. Kalau kita itu nilainya 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 ditambah 6 per 2 kali 3 kuadrat min 7 kali 3 ditambah 3. Hasilnya 9 dikurang 15 ditambah 6 dibagi 2 dikali 9 dikurang 21 ditambah 3 sama dengan ini 9 ditambah 6 15 dikurang 15 per 18 dikurang 21 ditambah 3. 18 tambah 3 dikurang 1, 0 ya. 15 kurang 15 juga 0. Jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi berarti kita harus upayakan cara lain, yaitu dengan mengeluarkan faktor pembuat nolnya itu, yaitu kita lihat di sini di bawah ini limit ini kan X mendekati 3. Kalau kita hilangkan panahnya jadi X min 3. Nah, itulah faktor penyebab 0 per 0-nya. Jadi ini limit X min 3, ini pembuat nolnya, dikali siapa gitu. Dibagi X min 3 dikali siapa. Ya, dimana X-nya mendekati 3. Jadi kalau dimasukkan 3 min 3, 0, 3 min 3, 0. Nah, ini yang menyebabkan faktor ini, fungsi ini menjadi 0 per 0. Nah, sekarang kita eliminasi. X min 3-nya kita eliminasi, sehingga kita tinggal faktor lainnya. Faktor lainnya supaya plus 6, berarti ini X-nya min 2. Sedangkan di sini 2x min 1. Ya. 2x min 1, sehingga nilai limitnya menjadi X-nya diganti 3, jadi 3 min 2 per 2 kali 3 min 1. Jadi sama dengan 3 dikurang 2, 1, 2 dikali 3, 6, 6 dikurang 5, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi nilai limitnya adalah 1/5. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Jadi ini hasil yang benar. Kalau ini tidak terdefinisi, jadi tidak bisa ditentukan berapa nilainya. Jadi harus dengan cara upaya lain, yaitu dengan menghilangkan faktor penyebab fungsinya menjadi 0 per 0. Ya. Kalau yang tadi itu hasilnya tidak 0 per 0 ya. Jadi hasilnya sudah terdefinisi. Berikutnya sekarang kita lihat soal nomor 4. Ya, kita manfaatkan waktu yang ada. Oke. Nah, sekarang untuk X mendekati 2. Kalau kita substitusi nilai fungsinya adalah sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 8 per 2 pangkat 2
dikurang 5 kali 2 ditambah 6. Ya kan? Jadi kita dapatkan sama dengan 8 dikurang 8 per 4 dikurang 10 ditambah 6. Nah, ini juga sama. Hasilnya 0 per 0. Ya, 0 per 0. Jadi 0 per 0 nggak boleh. Ya, karena ini hasilnya tidak terdefinisi. Maka jawabannya harus kita upayakan cara lain, yaitu dengan cara eliminasi faktor pembuat nolnya. Ya, faktor pembuat nolnya adalah X mendekati 2. Jadi, kalau kita hilangkan panahnya jadi X min 2. Jadi, maka ini adalah X min 2 dikali berapa gitu. Kemudian yang bawahnya juga X min 2. Nah, kita tahu bahwa kalau ada perkalian yang bentuknya begini, yaitu A pangkat 3 min B pangkat 3, uraiannya adalah A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya. Jadi bentuk ini akan menjadi X kuadrat. Nah, ini kan 2 sama X plus 2X plus 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat. Nah, itulah uraian dari selisih pangkat 3. Sedangkan di bawah adalah X min 3. Ini supaya plus 6. Min 3, min 2, min 5. Ya. Nah, ini faktor pembuat nolnya kita cancel. Kita eliminasi, lalu kita hasilkan 2 substitusi aja, karena pembuat nolnya sudah kita eliminasi. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 2 pangkat 2, 4. Ya, per 2 dikurang 3. Nah, hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 4, 12 dibagi min 1. Berarti sama dengan min 12. Oke. Jadi hasilnya jawabannya adalah D. Ya. Oke. Itu nomor 4. Nah, sekarang kita coba lihat teruskan nomor 5. Ya, nomor 5. Oke. Nomor 5 adalah sama seperti tadi, uraian pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi kalau kita substitusi dulu ya. Substitusi dulu sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 27 per 3 pangkat 2 dikurang 9. Jadi 27 dikurang 27 per 9 dikurang 9. Ya, berarti 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 ini nggak boleh ya. Berarti kita akan usahakan cara lain, yaitu dengan menghitung limit fungsi X mendekati 3 itu dengan mengeluarkan faktor pembuat nolnya, yaitu X min 3 ya, per X min 3. Nah, sama seperti tadi, faktor untuk pangkat 3-nya adalah X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3 kuadrat. Ya. Kemudian sedangkan yang di bawah adalah uraiannya 2 sekawan. X plus 3.
Ya, ini pembuat nolnya bisa kita cancel. Walhasil nilai limit ini menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9 per 3 ditambah 3, yaitu 9 ditambah 9 ditambah 9 per 6. Ya, jadi 27 per 6. 27 per 6 itu kalau kita kecilkan menjadi 9 dibagi 3, 9 dibagi 3, 2. Jadi hasilnya adalah 9 per 2. 9 per 2 itu jawabannya adalah A. Oke ya. Ya, ini nanti soal ini dicoba kalian kerjakan sendiri, kerjakan ulang ya, untuk melatih kemahiran kalian juga. Oke. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 yaitu X min 9 sebagai faktor pembuat nolnya. Kalau kita hitung, ini nilai limitnya adalah 9 dikurang 9 per akar 9 dikurang 3. Ya, akar 3 itu akar 9 itu 3 juga kan, berarti 3 dikurang 3 0, berarti 0 per 0. Nah, 0 per 0 tidak bisa dihitung, atau dengan kata lain tidak terdefinisi. Maka nilai limitnya menjadi tidak jelas. Untuk itu kita upayakan, sorry ya, ini kita betulkan dulu. Jadi limitnya menjadi, kita faktorkan, karena ini X mendekati 9, berarti faktornya adalah X min 9. Tapi karena ada faktor di bawahnya yang lebih kecil, maka kita kecilkan lagi faktornya. Ya, jadi X min 9 itu masih bisa dikecilkan sebagai X pangkat 3 akar X min 3 dikali akar X plus 3. Ya, jadi 2 sekawan. Jadi X itu dilihat sebagai, jadi X-nya dilihat sebagai akar X kuadrat. Ya, X-nya dilihat sebagai akar X kuadrat. Sementara di bawahnya adalah akar X min 3. Oke. Nah, inilah yang pembuat nol sebenarnya. Jadi dari unsur lebih terkecil, faktor yang lebih kecil daripada X min 9. Nah, ini pembuat nolnya. Kemudian setelah pembuat nolnya kita cancel, maka kita akan dapatkan akar 9 plus 3, ya, atau 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, jadi ini jawaban yang benarnya, ya. Akar X min 3. Oke, selanjutnya kita lihat lagi soal berikutnya. Nomor 7.
Bagaimana kalau seandainya bentuknya ini adalah bentuk akar? Karena di dalam bentuk akar itu, akar tidak boleh di bawah. Salah satu pantangan dari bentuk akar, akarnya nggak boleh di bawah. Oleh sebab itu, akar ini harus akar penyebutnya kita hilangkan. Ya, kalau kita coba hitung dulu, apakah ini limit tertentu atau limit berhingga, atau limit 0/0 ya. Kita coba masukkan X mendekati 2, berarti 2 min 2 per akar 3 kali 2, 6 ya. 6 min 2 di bawah tanda kurung dikurang akar 2 tambah 2. 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. 6 dikurang 2, 4. Jadi ini 0. 2 dikurang 2, 0. Ini akar 4-nya 2. Akar 4-nya 2. Nah, 2 dikurang 2, 0/0. 0/0 lagi. Ya, jadi ini nggak boleh. Maka kita cari cara lain, yaitu dengan mengalihkan fungsi ini dengan sekawan dari fungsi penyebut. Jadi penyebutnya itu kan akar min akar. Nah, kita kalikan akar plus akar. Kita ingat ya, bentuk perkalian dua sekawan, yaitu akar A dikurang akar B kalau dikalikan dengan akar A ditambah akar B, maka hasilnya adalah dua sekawan, yaitu A min B. Nah, ini yang kita lakukan pada penyebut. Jadi di sini kita kalikan. Ya, penyebutnya adalah akar 3x min 2 ya, per min akar x plus 2, sementara di atasnya adalah x min 2. Nah, ini kita kalikan dengan dua sekawannya, yaitu 3x min 2 plus akar x plus 2. Bilangnya juga harus dikali yang sama ya, supaya tidak mengubah nilainya. Plus akar x plus 2. Nah, ini kita kurung. Nah, menghasilkan bentuk fungsi yang penyebutnya menjadi dua sekawan, yaitu 3x min 2 hilang akarnya dikurang dengan x plus 2 hilang akarnya. Sementara yang di atas x min 2 tetap ya, akar 3x min 2 ditambah akar x plus 2 tutup kurung. Nah, ini menghasilkan limit x mendekati 2. Nah, kelihatan ini x min 2 per, nah ini 3x dikurang x kan 2x. Lalu min 2 min 2 min 4. Nah, dikalikan dengan akar 3x plus 2 plus akar x plus 2. Sorry, ini bukan
plus tapi min ya, min 2. Nah, ini bisa kita cancel. Nah, ini bisa kita cancel menjadi setengah. Karena yang bawah ini kan 2 kali X min 2. 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Jadi separuhnya. Separuh dari 2 kali dari pembilang. Penyebutnya 2 kali pembilang. Pembilangnya separuh dari penyebutnya. Ya. Jadi ini dicoret jadi 1/2. Lalu ini akar 3 dikali 2, 6. Berarti 6 dikurang 2. Ditambah akar 2. Ditutup sampai sini ya. Akar 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah setengah dikali akar 4. Akar 4 itu 2. Ditambah akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. 4 dikali setengah sama dengan 2. Ya, jadi hasilnya adalah B. Demikian untuk soal nomor 7. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 8. Nah, ini juga sama seperti tadi bahwa penyebut tidak boleh mengandung akar. Ya. Jadi kalau kita hitung nilai limitnya ini sama dengan X-nya diganti 2 ya. Jadi 2 kuadrat per 3 dikurang akar 2 kuadrat ditambah 5. Nah, 4 dikurang 2 kuadrat kan 4 juga. Per 3 dikurang 4 tambah 5 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi ini 0/0. Tidak terdefinisi. Jadi harus kita upayakan cara lain, yaitu dengan mengeliminasi bentuk pembuat nolnya. Ya, bentuk pembuat nol siapa? Yaitu X min 2. Nah, kita hilangkan dulu di penyebutnya. Bentuk akar dari penyebutnya yaitu dengan mengalihkan 2 sekawan. Ya, sekawannya dari 3 min akar adalah 3 min akar X kuadrat plus 5. Nah, dikali dengan sekawannya. Sekawannya itu yaitu 3 plus akar X kuadrat plus 5. Ya, X kuadrat plus 5. Ini 2 sekawan namanya. Yang 1 min, 1 plus. Berarti yang ini juga harus dikalikan dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5. Ya, supaya nilainya tidak berubah. Sama dengan dikali 1. Ini sesungguhnya ini kan 1 ya. Ini adalah 1. Lalu kita hitung bentuk akar yang di bawahnya. Kita dapatkan 9 min, nah akarnya hilang, X kuadrat plus 5. Ya kan? Dan yang atas 4 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, ini 9 dikurang 5 kan 4.
Ya, 9 dikurang 5, 4. Min X kuadrat. Berarti ini sama ini boleh kita cancel. Karena bentuknya sama. Nah, setelah di cancel, berarti pembuat nolnya hilang. Maka tinggal 3 ditambah akar 4, 2 kuadrat ditambah 5. Jadi 3 ditambah akar 9. Akar 9 itu 3 ditambah 3. Sama dengan 6. 6 jawabannya adalah E. Ya. Oke, itu nomor 8. Berikutnya kita coba lihat nomor 9. Nomor 9 ini akar X min X. Pendekatan limitnya adalah X mendekati 0. Nah, kalau X mendekati 0, maka pembuat nolnya adalah X. Ya, kalau kita masukkan, ini kan akar 0. Akar 0 dikurang 0 per akar 0 ditambah 0. Ini kan sama dengan 0 per 0. Nggak boleh ya, tidak terdefinisi. Maka kita upayakan cara lain. Cara lainnya adalah dengan mengeluarkan faktor pembuat 0 per 0-nya. Siapa pembuat 0 per 0-nya? Adalah X. X yang termasuk juga keturunan dan kelipatannya. Misalnya kalau kelipatan itu X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Atau yang lain ke bawah, ya, kalau ke atas X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Kalau ke bawah ya termasuk akar X, akar pangkat 3X. Ya, jadi ini X-nya pendekatannya mendekati 0, maka kita akan keluarkan akar X. Ya, karena lihat ini ada akar X-nya, ini 1, ini akar X. Nah, yang di bawah juga sama, keluarkan akar X-nya. 1 plus akar X. Karena akar X dikali akar X kan sama dengan X. Nah, ini pembuat nolnya kita cancel. Sehingga limit ini menjadi 1 dikurang akar 0 per 1 ditambah akar 0. Yaitu 1 ditambah 1 dikurang 0 per 1 ditambah 0. 1 dikurang 0 ya 1. 1 ditambah 0 ya 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Oke. Hasilnya jawabannya adalah B. Ya. Nah, ini beberapa trik yang harus kita lakukan bagaimana caranya mengeluarkan faktor pembuat 0 per 0-nya. Ya. Oke, sekarang terakhir, soal terakhir kita coba nomor 10. Masih ada lagi 2. Berarti belum yang terakhir ya, masih ada 2 lagi. 10 ini adalah H mendekati 0. Nah, kalau kita hitung, ini kan sama dengan H ditambah H. Sorry, kok H ditambah H? H-nya 0 ya, H-nya 0. Kalau H-nya 0, berarti X ditambah 0 kuadrat dikurang X kuadrat per 0.
Berarti ini X kuadrat dikurang X kuadrat per 0. Berarti 0 per 0 juga. Ya, 0 per 0 tidak terdefinisi. Maka harus kita upayakan cara lain. Nah, cara lainnya adalah untuk limit hanya mendekati 0. Kita uraikan. Ya, untuk X kuadrat itu adalah X kuadrat X plus H kuadrat, uraian dua suku. Ya. Ingat, uraian dua suku. Uraian dua suku itu A plus B kalau dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi uraiannya adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikurang X kuadrat dibagi H. Nah, ini X kuadratnya bisa kita cancel sehingga limitnya pembuat 0 ini kan H. Berarti H-nya bisa kita keluarkan. Yang tinggal adalah 2X ditambah H per H. Nah, H-nya ini yang pembuat 0, jadi kita cancel. Sehingga kita dapatkan 2X ditambah 0. Jadi sama dengan 2X. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Ya, ini kurungnya ditutup ya. Jadi dari faktor 2XH plus H kuadrat ini hanya kita keluarkan. Kita peres ya, kita peres. Jadi seperti kalau kita ingin mengeluarkan bentuk A, B ditambah A. Nah, ini kan sama-sama punya A. A-nya keluar, jadi berarti B ditambah 1. Ya, B ditambah 1. Kalau ini A kuadrat, berarti ini A. Gitu. Ya. Berikutnya nomor 11. Nomor 11. Nah, ini bentuk pecahan yang berselisih dua fungsi pecahan. Jadi kalau kita hitung, ini akan menjadi berapa ini? Sorry, warnanya kita ganti dulu. 4 dibagi 2 kuadrat dikurang 4 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 2. Nah, ini kalau kita hitung, ini menjadi 4 per 0 dikurang 1/0. 4 per 0 itu adalah tak hija dikurang tak hija. Ya, ini juga tidak boleh, karena ini menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Oleh sebab itu kita coba carikan cara lain, yaitu dengan membuat faktorisasi dulu yang di bawah itu, yaitu X kuadrat, ya seperti A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan kita uraikan menjadi dua sekawan, yaitu A min B dikali A plus B. Nah, kita lihat di situ ada X kuadrat min 4. 4 itu kan 2 kuadrat. Jadi kita bisa ubah menjadi limit
X mendekati 2. Nah, 4-nya dibagi dengan faktor yang tadi, yaitu X min 2 dikali X plus 2 dikurang 1 dibagi X min 2. Nah, supaya ini bisa menjadi sama penyebutnya, maka kita kalikan di sini dengan X plus 2. Ini juga dikalikan X plus 2. Ya, sehingga limit ini, ya, kita pecahkannya, sehingga limit ini yang mendekatinya X mendekati 2 dapat kita jadikan satu pecahan dengan satu penyebut, yaitu X min 2 dikali X plus 2. Maaf. X plus 2. Nah, sementara yang pembilangnya menjadi 4 dikurang X plus 2. Ya. Nah, 4 dikurang X plus 2 itu menjadi 4 dikurang 2 kan 2. Di limit X mendekati 2 dari 2 dikurang X dikurang 2 dikali X plus 2. Nah, ini kan berkebalikan, ini bisa di cancel. Ya, cancel, tapi ini terbalik. Kalau terbalik berarti ini min 1. Sehingga hasilnya adalah min 1 per X-nya kan 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan min 1 per 4 alias min 1/4. Nah, ini hasilnya. Min 1/4, jawabannya adalah B. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Ini benar yang terakhir nih, yang ke-12. Wah, cukup banyak juga kita menyelesaikan soal hari ini. Yaitu limit X pangkat 3 min 7X pangkat 2 plus 15X min 9. X pangkat 2 min 6X plus 9. Nah, kita coba memfaktorkan pangkat tinggi. Ini fungsi pangkat tinggi. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu apakah nilai ini 0 per 0 apa tidak. 3 pangkat 3 itu 27. Dikurang 7 kali 9. Ditambah 15 dikali 3. Dikurang 9. Ya, per 3 kuadrat itu 9. 6 dikali 3 ditambah 9. Jadi kita dapatkan di atas itu 27 dikurang 63 ditambah 45 dikurang 9 per 9 dikurang 18 ditambah 9 sama dengan 27 ditambah 45 itu 72. Nah, 63 dengan 9 72 juga. Jadi utangnya 72. Tabungannya 72, utangnya 72. Terus 9 ditambah 9 18. Tabungannya 18, utangnya juga 18. Jadi ini pembilangnya 0, penyebutnya 0. Jadi kalau kita hitung hasilnya 0 per 0. Tidak boleh, karena tidak terdefinisi hasilnya. Oleh sebab itu, kita upayakan cara lain, yaitu limit. Nah, kita tahu X-nya kan pembuat nolnya adalah X min 3. Jadi,
kita faktorkan di sini X min 3 dikali siapa? Dibagi X min 3 dikali siapa? Nah, kalau yang di bawah kita bisa dapatkan X min 3 juga. X min 3 kalau dikali kan X kuadrat min 6X plus 9. Nah, yang jadi masalah yang pangkat 3-nya itu. Nah, untuk pangkat 3-nya itu bisa kita bagikan dengan cara pembagian sintetis. Ya. Pembagian sintetisnya itu seperti ini. Nah, X pangkat 3 itu koefisiennya 1, pangkat 2 itu koefisiennya min 7, kemudian pangkat 1-nya koefisiennya 15, dan pangkat 0 koefisiennya min 9 dibagi 3. Nah, caranya ini 1 turun, 1 kali 3, 3, min 7 ditambah 3, min 4, min 4 dikali 3, min 12, min 12 ditambah 15 plus 3, 3 kali 3, 9, min 9 tambah 9 sama dengan 0. Nah, habis, ya, hasilnya 0. Berarti nggak ada sisa. Nah, faktornya adalah ini, 1. Ini kan tadi pangkat 3, berarti turun menjadi 1x pangkat 2, 1x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Jadi inilah faktor pembaginya, yaitu x kuadrat min 4x ditambah 3. Sehingga bentuk ini bisa kita langsung cancel karena x min 3-nya sudah kelihatan. 1 aja di cancel ya. Jadi tinggal X mendekati 3-nya berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 3. Nah, X kuadrat per 3, 3 dikurang 3. Hasilnya 9, 12, 9 lagi ya. Nah, ini 9 dikurang 12 ditambah 3 per 3 dikurang 3. 9 tambah 3, 12. 12 dikurang 3, 0. 0 per 0 lagi. Masih, berarti masih ada variabel pembuat nolnya yang belum kita matikan. Ya, baru 1, berarti pembuat nolnya tidak 1, berarti lebih dari 1. Nah, yaitu yang ini. Kita faktorkan lagi. Kalau kita faktorkan lagi, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu karena ini menghasilkan 0 per 0. Ternyata ini masih bisa difaktorkan. Siapa? Yaitu X min 3 dengan X min 1. Nah, sehingga limit ini kita rapikan ya. Limit ini berubah menjadi limit X mendekati 3, kan tadi X min 3 dikali X min 3 dikali X min 1. Nah, di bawahnya X min 3, X min 3. Berarti pembuat nolnya ada 2. Ini 1, ini 1 lagi. Nah, baru bisa kita masukkan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, ini hasilnya yaitu D ya. D. Ya, demikian 12 soal limit aljabar yang bisa kita bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan membantu.
Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.